Semua pegang pulpen, pegang buku. Mana buku kamu, Rehan? Apa yang perlu dicatat, ya, yang disampaikan Pak Kiai. Setiap Kiai menyampaikan hal yang penting dicatat. Nanti di saat di rumah dijadikan sebuah makalah, paham? Ya, jadi yang disampaikan Pak Kiai itu dicatat, yang diingat di rumah dijadikan makalah, minimal satu lembar kaca folio, ya, paham ya? Jadi yang disampaikan Kiai, baik yang disampaikan Kiai Ahmadi atau Kiai Zubaidi, semua dicatat. Nyampe di rumah dibikin sebuah makalah, paham? Sebuah makalah minimal berapa lembar? Satu kaca, lembar kartu folio. Nah, nanti ditaruh di papan pengumuman itu. Nantinya setiap santri akan ketahuan. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sekarang hari apa? Hari Sabtu tanggal 23 besok. Besok lagi 25 berarti hari Senin. Jadi kepulangan hari Senin. Baik. Pertama, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kalian masih sehat, bisa menyelesaikan beberapa program agenda yang sudah ditentukan oleh pesantren tercinta kita, yaitu pesantren Tadabbur Al-Quran. Anak-anakku, bagi santri itu tidak ada kata libur. Sekali lagi, saya ulangi lagi. Untuk santri itu tidak berlaku dan tidak ada kata-kata libur. Kalau toh nanti kamu pada tanggal 25 harus libur, meninggalkan pesantren menuju ke rumah masing-masing, itu bukan libur. Bukan libur, tapi perpindahan sebuah kegiatan yang ada di pesantren dan nanti akan dilakukan di rumah. Kalau bahasa Arabnya, al-utlatu, libur itu intiqalul amal ila amalin akhar. Coba lihat ya, sekali lagi bersama-sama. Libur arti yang sebenarnya intiqalul amal ila amalin akhar. Itu libur bagi santri. Jadi kita itu tidak sama dengan yang lain, ya, tidak sama dengan yang lain. Kalau di luar sana santri libur, wih, sampai di rumahnya bener-bener libur. Jadi apa yang pernah dilakukan dan kegiatan yang pernah dialami di pesantren sudah hilang. Benar-benar libur. Bahkan tidur sepanjang hari. Apalagi pegang HP, semua kegiatan hilang. Itu namanya santri yang tidak cerdas. Kalau santri yang cerdas itu nggak ada kata-kata libur. Sebab arti libur itu istirahat. Istirahat artinya santai.
Tapi bagi santri yang cerdas, tidak ada kata-kata libur, nggak ada kata santai. Sebab apa? Pengertian libur bagi santri, khususnya pesantren tadabbur Al-Quran, intiqalul amal ila amalin akhar. Perpindahan sebuah kegiatan yang ada di pesantren kepada kegiatan yang akan nanti dilakukan di rumah. Paham? Paham nggak? Paham ya, bersama-sama. Ya, bersama-sama. Al-utlatu intiqalul amal ila amalin akhar. Lagi, intiqalul amal ila amalin akhar. Perpindahan sebuah kegiatan yang ada di pesantren kepada kegiatan yang lain nanti akan dikerjakan di rumah. Contoh, kalian di sini sudah biasa melakukan tahajud, sholat tahajud, qiyamul lail. Kalian di sini sudah biasa melakukan sholat duha. Kalian di sini sudah biasa membaca setiap saat, setiap habis sholat subuh, habis sholat asar, surat Al-Waqi'ah. Apakah nanti kita libur di sana tidak melakukan itu semua? Tidak, itu semua harus tetap dilakukan. Di rumah tetap sholat tahajudnya. Jangan kalau di rumah nanti bangun-bangun jam 5 sudah habis sholat subuh. Ya, nanti akan dibawakan agenda nanti, kegiatan dari pesantren. Jadi kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan nanti orang tua yang akan mencatat, yang akan melaporkan, bukan kalian. Nanti pulang ke sini diserahkan ke majelis kiai, kita akan tahu Irfan ini gimana di rumah ini. Wah, ini males ini. Ini sholat subuhnya jam 5. Ini Ramdhani sehabis sholat duha, sehabis sholat subuh atau asar semestinya baca sholat Waqi'ah, ini nggak baca ini. Nah, itu sudah gagal. Artinya kalian 1 tahun di sini semua sudah gagal hanya gara-gara 10 hari. Ya kan? Di sini kalian sudah 1 tahun setengah kelas 2. Kegiatan yang begitu bagus, sholat duha, sholat tahajud, istiqomah. Kemudian membaca Al-Quran istiqomah. Hanya gara-gara 10 hari semua kalian rusak. Sia-sia. Artinya 1 tahun setengah sudah kalian gagal. Nah, nanti akan kelihatan. Jadi sekali lagi, pengertian libur bagi santri yang cerdas, perpindahan kegiatan kepada kegiatan yang lain. Jadi kalau umpamanya kebiasaan di pesantren nggak boleh dilupakan. Ya, paham ya? Siap? Jadi siap? Di antaranya apa kegiatan di pesantren? Kita istiqomah sholat tahajud, istiqomah membaca Al-Quran setiap sholat subuh sampai sholat duha, istiqomah setiap ba'da sholat asar dan subuh membaca sholat Waqi'ah. Semua itu harus dilakukan. Kenapa anak-anakku? Memang menjadi orang yang istiqomah itu sulit. Seberat-beratnya sebuah amalan, sebuah pekerjaan adalah pekerjaan istiqomah. Tapi kalau kalian bisa melakukan istiqomah ini luar biasa. Sebab dalam sebuah pepatah, al-istiqomah khairun min alfi karamatin. Coba. Tuh. Istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Orang di luar mempunyai karomah, bisa mengeluarkan api umpamanya, itu karomah itu. Bisa itu ditunjuk pohon kelapa, bisa jatuh, itu karomah, kelebihan. Tapi semua itu buset, akan hilang, akan hancur melawan orang-orang yang istiqomah. Kayak kamu ini di sini istiqomah, jangan hilangkan itu. Nggak boleh hilang. Siap ya? Siap? Rafi, musta'id?
Siap? Kamu sudah istiqomah di sholat tahajud, sholat duha, membaca Al-Quran, membaca waqiah setiap sholat asar. Itu dipertahankan. Harus dipertahankan, wajib hukumnya. Kenapa? Mari kita lihat anak-anakku janji Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Ayo, jangan nulis dulu. Dengarkan. Ini sebuah hal penting. Dan istiqomah ini sulit dimiliki oleh siapapun. Kecuali memang Allah pilih orang itu sebagai hambanya yang nanti akan menjadi orang-orang yang hebat dan besar. Kenapa? Karena pekerjaan istiqomah itu pekerjaan yang paling berat. Dan orang-orang yang istiqomah itu adalah musuh setan yang paling besar. Apa kata Allah? Lihat, ayo. Mari kita lihat hayati ini. Ini hebatnya orang istiqomah. Maka kamu di pesantren itu luar biasa. Gak semua orang bisa semacam itu. Apa janji Allah bagi orang istiqomah? Ya, dengarkan. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, saya percaya dengan Tuhan kami. Tapi kata Allah, nggak cukup kalian percaya hanya denganku. Nggak cukup hanya iman kepada Allah, nggak cukup kata Allah. Itu tingkatan paling rendah. Tapi apa di atas iman adalah istiqomah. Kita nggak cukup yakin, nggak cukup. Kita beriman juga nggak cukup. Tapi kata Allah, ada tingkatan di atas itu semuanya adalah istiqomah. Tsumastaqamu. Setelah kalian beriman kepadaku, kata Allah, setelah kalian yakin dengan janji-janji Allah, dengan apa yang disampaikan Allah, tsumastaqamu. Yang paling penting istiqomah. Apa arti istiqomah? Nah, coba kita pengen tahu. Apa arti istiqomah? Miftah. Konsisten, mumtaz, 100 lagi. Apa arti istiqomah? Kata-kata yang lain. Sesuatu yang harus dijalankan terus menerus, betul. 100 lagi. Konsisten, terus menerus. Ya, begitu. Jadi kegiatan sholat tahajud, sholat duha, membaca Al-Quran setiap sholat bukan hanya di pesantren. Kamu siap nggak menjadi orang istiqomah? Siap? Siap nggak? Pak Rehan siap nggak? Siap. Antaya Banyu siap nggak? Janji. Mari kita lihat apa kata Allah. Tsumastaqamu. Kemudian bagi orang-orang yang istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Ini hebatnya orang istiqomah. Ya. Ini janji siapa ini? Janji siapa? Kalian yakin dengan janji Allah? Yakin. Berapa persen? Hebat. Itulah hebatnya santri pesantren Darul Quran. Harus yakin dengan janji Allah. Apa kata janji Allah? Bagi orang-orang yang istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Para malaikatnya Allah yang ada di langit, di arasy, akan berturun, tatanazzal, turun, berturun, semua turun. Apa malaikat turun untuk kita? Hanya membawa sebuah kabar gembira dari Allah. Kata Allah, wahai malaikatku, sampaikan kabar gembira dariku kepada orang-orang yang istiqamah, kepada anak-anak santri pesantren tadabbur Al-Quran. Kabar apa ya Allah? Allah takhaf. Kepada santri, kepada Anis, Miftah, Banyu, Andrian, Zul, Raihan, Gavin, Syafiq, Irfan, Agil, Rafi, katakan kepada mereka, Allah takhafu. Bilang kepada santri, la takhafu, jangan takut.
tawaran siapa ini? Tawaran Allah. Ini hebatnya orang istiqomah. Makanya saya katakan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Bersama-sama, al-istiqamatu khairun min alfi karamati. Istiqamah itu lebih baik dari 1000 karamah orang-orang yang punya karamah. Nggak apa-apa kita nggak punya karamah, tapi kita istiqamah lebih baik dari mereka. Lebih baik jauh dari mereka. Coba kita lihat apa kata Allah. Allah takhafu. Wahai malaikatku, bilang kepada mereka semua para santri tadabbur Al-Quran yang sudah istiqamah, sholat tahajudnya, sholat duhanya, membaca Al-Qurannya. La takhafu. Bilang sama mereka, jangan khawatir, jangan takut. Ini apalagi kita dikhawatirkan kalau sudah Allah bilang semacam itu. Wala tahzanu, kata Allah, dan jangan bersedih. Apa yang mereka mau? Dicoba. Apa yang kamu mau, kata Allah. Ini bukan kata yai. Kata siapa? Allah. La takhafu wa la tahzanu. Enggak boleh takut, enggak boleh khawatir. Apa yang mereka mau? Rehan mau jadi presiden, kecil bagi Allah. Ramdhani mau jadi menteri, kecil. Danis mau jadi orang hebat, menjadi orang kaya, kecil bagi Allah. Kenapa? Karena kalian sudah istiqomah. Ini hebatnya. Makanya tidak ada yang bisa memiliki sifat istiqomah ini kecuali orang-orang yang sudah terbiasa melakukan kebaikan. Berat, nggak ada orang itu. Di luar sana teman-teman kamu mana? Ini luar biasa. Makanya saya katakan libur itu bukan berarti kamu di situ santai di rumah. Libur itu tidak harus di rumah kamu tidur sepanjang hari main HP, enggak. Tapi tetap melakukan kegiatan apa yang pernah dilakukan di pesantren. Siap kira-kira? Siap? Siap? Oke, lanjut. Saya lanjutkan tadi ayat yang tadi. Apa kata Allah? Allah takhafu wa la tahzanu. Sampaikan kepada mereka, la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan khawatir. Yang paling hebat lagi, wa abshiru, kata Allah, wahai malaikatku, beri kabar gembira kepada santri-santri pesantren Tadabbur Al-Quran yang sudah istiqomah. Abshiru. Kabar gembira apa kira-kira? Kabar gembira apa? Bukan kekuasaan, bukan kekayaan, bukan apa-apa yang kalian lihat di dunia, tapi melebihi apa yang ada di dunia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira kepada mereka bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan sebuah sorga, taman sorga yang sudah aku persiapkan, yang sudah aku janjikan kepada mereka. Ini janji siapa? Janji siapa? Nikmat apalagi yang lebih indah dan lebih nikmat daripada sorga. Kebahagiaan mana lagi yang lebih bahagia, lebih indah daripada sorga? Enggak ada. Ini luar biasa. Untuk siapa itu? Untuk siapa? Untuk orang yang istiqomah. Makanya dengarkan kata Kiai, enggak ada istilah di rumah kalian santai. Lakukan kegiatan, kebiasaan yang sudah pernah kalian lakukan selama di pesantren. Apa kira-kira kebiasaan di pesantren yang baik? Qobliyah, ba'diyah, oke. Sholat berjamaah setiap waktu. Puasa Senin Kamis.
Ini tantangannya, di rumah, makanan enak, udah nggak usah puas, gugur istiqomahnya sudah. Sorga yang Allah janjikan, akil, sudah sampai di situ. Apalagi? Apalagi? Hah? Tahajud. Apalagi? Hah? Apa, Gavin? Apa bilang? Apa Gavin? Hah? Apa kamu bilang barusan? Murojaah? Sholat duha. Lagi? Witir habis sholat tahajud. Apa lagi? Baca Al-Quran. Itu kebiasaan. Apa lagi? Al-Waqi'ah setiap kapan? Ba'da subuh dan ba'da asar. Apa lagi? Jadi muadzin. Hah? Jadi muadzin, salah satu kebiasaan yang baik. Apa lagi, Irfan? Hah? Ya, kalau dibutuhkan jadi imam, jadi imam. Jangan mundur, jangan memalukan. Apalagi? Muhadhar, muhadhar. Enggak apa-apa latihan, enggak apa-apa. Hah? Baca rawatib boleh ya. Itu semua adalah sesuatu kegiatan yang baik yang pernah dan ada di pesantren. Jadi nyampe rumah nggak boleh dilupakan. Mari ingat, ini saya teruskan firman Allah ini, janji Allah. Setelah Allah bilang wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, sampaikan kepada anak-anak, kepada mereka yang istiqamah, sebuah sorga, kata Allah, yang sudah Allah persiapkan dan sudah Allah janjikan. Waduh, sorga. Bukan jabatan apa jadi presiden, kecil. Kekayaan dunia kecil. Kekayaan di dunianya anak-anakku sekalian, apa yang ada di dunia, ya seisinya, langit dan bumi semua dan isinya, itu tidak sebanding dengan satu tetes dengan apa yang ada di dalam sorga. Coba bayangkan gini, ini kekayaan dunia semuanya. Kita ngambil air satu tetes, plung, jatuh satu tetes, itu tidak seberapanya lagi. Ya, bisa dibayangkan kalau saya kisahkan bagaimana sorga. Pernah masuk sorga? Pernah? Bermimpi juga nggak pernah? Nah, pingin? Ya, nanti saya kasih tahu kalau pingin jalan-jalan di sorga. Jadi bagaimana? Pintu sorga itu anak-anakku, ini pintu. Bagaimana pintu itu? Pintu dari ujung ke ujung, ujung ke ujung. Baru satu pintu sorga itu memerlukan perjalanan 1000 tahun dari ujung pintu ke satu ujung pintu. Baru satu pintunya 1000 tahun. Ini pintu nih. Ini pintu ujung. Kamu harus menempuh dari ujung pintu ini ke ujung pintu ini, memerlukan 1000 tahun. Begitu luasnya itu sorga. Baru satu pintu. Padahal di situ banyak pintu. Masya Allah. Luar biasa. Makanya anak-anakku, orang biasanya melihat surga yang punya amal baik itu, sebelum sakaratul maut, sebelum ruh meninggalkan kerongkongannya, meninggalkan badannya, Allah perlihatkan di mana tempatnya yang layak. Makanya ada orang mati, ada yang mati tersenyum bahagia. Artinya itu sebelum dinazah, karena dia sudah melihat surga, melihat tempat di mana dia harus kembali. Ada yang mati ketakutan, cemberut, dia ketakutan. Kenapa? Karena sebelum dinazah Allah perlihatkan bagaimana kehidupan di neraka. Jadi kalau kalian mau melihat, ini bahagia nih matinya, lihat. Ada mukanya yang berseri-seri. Karena sudah lihat, dia melihat surga, melihat tempat di mana dia akan kembali. Ya, itu. Kemudian apa terusnya Allah? Nahnu awliyaukum. Nah, ini bagi istiqomah. Tadi sudah menyampaikan Allah menjanjikan sebuah surga kepada orang-orang yang istiqomah. Selanjutnya apa? Nahnu awliyaukum.
Coba, Masya Allah. Makanya kalian itu bersyukur hidup di pesantren. Coba maju tangan. Siapa yang tidak betah di pesantren? Maju tangan. Siapa yang nggak betah di pesantren? Siapa yang betah di pesantren? Maju tangan, cepat. Hei, Agil. Betah di pesantren nggak? Kecap, maju tangan. Maju tangan, tinggi-tinggi. Zul. Ya, baik. Ya Allah, saksikan ini hamba-hambamu ya Allah. Ya, calon-calon istiqomah. Amin. Apa kata Allah? Nahnu awliyaukum. Aku. Bayangkan, bukan malaikat lagi itu. Ini bagi orang yang istiqomah. Nahnu, aku kata Allah, aku sendiri awliyaukum, yang akan menjadi penolongmu. Bukan lagi ibu, bukan lagi bapak, bukan lagi presiden, bukan lagi kiai, bukan lagi ustadz. Tapi apa kata Allah? Nahnu awliyaukum. Aku sendiri akan menjadi penolongmu. Luar biasa itu. Kalau sudah Allah menjadi penolong kita, ngapain kita? Mau apa kita? Nahnu awliyaukum, aku yang akan menjadi penolongmu fid dunya wa fil akhirah. Penolong kalian di dunia dan di akhirat. Ini luar biasa. Ini sebuah kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak santri yang ada di pesantren. Makanya saya katakan kalian adalah orang-orang yang sangat beruntung. Sangat beruntung yang Allah pilih. Ya. Maka dari itu anak-anakku sekalian, karena kalian berlibur, sekali lagi, apa arti liburan? Intiqalul amal ila amalin akhar. Kemudian yang kedua, kita harus istiqamah. Kenapa? Karena al istiqamatu khairun alfi karam. Ada 3 kunci. Lihat, saya tanya kepada kalian, kamu mau menjadi orang yang sukses tidak? Sekali lagi, kalian mau menjadi orang yang sukses tidak? Kalian mau menjadi orang yang hebat tidak? Kuncinya 3. Yang pertama, apa tadi? Istiqomah. Yang kedua adalah sabar. Ya, sabar. Yang ketiga adalah ikhlas. Coba ulangi lagi, apa? Kunci orang-orang untuk menjadi orang yang sukses. Pertama, istiqomah. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, ikhlas. 3-tiganya nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa dipisah. Dan 3-tiganya sudah kalian lakukan di pesantren ini. Sudah kalian praktekkan di pesantren. Enak tidur, dibangunkan, gumu. Suruh sholat tahajud. Kalian alhamdulillah melangkah kakinya setapak dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Sebab apa? Istiqomah itu tidak akan pernah lahir. Istiqomah itu tidak akan pernah tercipta dan terwujud kalau enggak dibarengi dengan 2 tadi. Dengan apa? Dengan sabar dan ikhlas. Ya. Maka 3 kata istiqomah, sabar, ikhlas selalu harus berbarengan. Ya. Paham ya? Paham. Oke, ya. Maka dari itu anak-anakku, pulang itu bukan berarti mau main-main di rumah. Mau main-main, bisa dibayangkan kalau kamu habis maghrib, ya. Saya tidak menghalang, yai tidak melarang kalian untuk pegang HP. Paham? Danis?
Kiai enggak melarang kalian untuk pegang HP, untuk main HP, monggo silahkan. Tapi harus tahu batas-batasannya. Pegang HP saat Allahu Akbar, lihat adzan, tinggalkan HP, sholatlah dulu. Habis sholat ngaji sejenak, 5-10 menit. Setelah itu baru main lagi HP, nggak apa-apa. Jangan menjadi santri yang bodoh, yang tidak cerdas. HP terus sampai lupa makan, lupa sholat, lupa ngaji. Paham ya? Paham ya? Yai enggak melarang kalian, silahkan main HP karena itu hiburan. Tapi ingat, harus tahu batas-batasannya. Di saat main HP, mendengar adzan, berhentilah sejenak. Di saat main HP dipanggil orang tua, Irfan, pergilah dan penuhi panggilan orang tua. Itulah yang namanya santri yang cerdas. Ya. Nanti kalian pulang bawa sebuah catatan di pesantren, nanti itu yang akan ngisi orang tuanya. Ingat, saya nanti akan melihat sebab apa, baik atau tidaknya kalian, istiqomah atau tidak istiqomahnya kalian terlihat di saat nanti kita pulang ke rumah. Ya, paham Rafi ya? Paham ya? Nah, Miftah, Danis, ya. Ya. Kemudian juga pesantren gak melarang kalian untuk bergaul dan bermain dengan teman-teman kalian di semasa SD. Silakan main. Silakan main, gak apa-apa. Tapi ingat, kalian setiap langkah kalian misinya adalah dakwah. Berdakwah. Asik-asiknya main-main, dengar adzan, teman-teman, ayo kita berhenti sejenak, ajak mereka untuk sholat. Itu namanya hebat. Maka saya katakan, kalian pulang itu membawa misi. Misinya apa? Membawa misi pesantren. Maka ada dakwah itu ada dua anak-anakku, ya. Ya, dakwah bil hal, kemudian dakwah bil aqwal, bil qaul. Ada yang berdakwah dia pakai ceramah. Ada juga berdakwah dengan sikap. Jadi kalau umpamanya di sekeliling kamu, keluarga kamu melihat siapa Ramdhani, ya Allah, setiap sholat dia langsung pergi ke masjid. Enggak usah kalian teriak, ayo ke masjid, enggak usah. Cukup kita saat adzan kita bergerak ke masjid. Setiap sholat kita membaca Al-Quran. Orang melihat kamu itu sudah merupakan ajakan dan dakwah yang sangat luar biasa. Ya, yang sangat luar biasa. Maka saya katakan, di saat kalian berlibur di rumah, jangan menjadi tuan atau raja. Paham? Saya ulangi lagi. Tapi perhatikan, ya. Di saat kalian berlibur, ini pesan Kiai, jangan sampai kalian menjadi tuan atau raja di rumah sendiri. Contohnya gimana? Makan pingin diambilin sama ibu, minum pingin diambilin, itu namanya tuan raja itu. Apalagi pakaian kotor tinggal ditaruh di bak kotor biar dicuciin oleh orang, itu nama tuan raja. Enggak, bagi sikap santri tidak benar. Jadi sekali lagi, di rumah tidak boleh menjadi tuan ataupun raja. Paham? Apa kata Kiai si Syafiq? Tuan raja. Tidak boleh menjadi tuan atau raja. Ya, habis makan piring ditinggalin aja biar orang tua dan biar ibu yang nyuci, itu nggak benar. Itu namanya tuan raja.
Jadi jadilah selama di rumah menjadi pelayan keluarga dan orang tua. Saya ulangi lagi, di rumah tidak boleh menjadi tuan ataupun raja, tapi jadilah selama di rumah menjadi pelayan bagi kedua orang tua dan keluarga. Wah, luar biasa kalau bisa begitu. Ya, baju ibunya, ibu nggak usah nyuci, sini saya nyuciin. Melihat baju bapak kotor, ayah nggak usah nyuci, saya nyuciin. Muah, luar biasa. Siap insya Allah? Siap. Siap? Siap. Siap Raffi? Siap. Danis? Siap. Zul? Siap. Rehan? Siap. Harus begitu. Ya. Sebab apa anak-anakku? Ingat, setiap kebaikan yang kalian lakukan di pesantren ataupun di rumah tidak akan pernah lepas daripada penilaian Allah. Sedikit pun nggak akan pernah lepas itu. Ya, sekali lagi, saya ulangi lagi, di rumah tidak boleh menjadi apa? Raja ataupun tuan. Sayyid. Tapi jadilah di rumah sebagai pelayan kedua orang tua dan keluarga. Ya, biasakan umpamanya di rumah sapulah. Sekalipun 5-10 menit sapu. Ya. Ada piring kotor dibersihkan, bahkan langsung dicuci. Jadi belajar nggak males. Ya, saya ketahuan yang males-males. Agil, siapa lagi mana? Hah? Irfan. Masa saya lihat kamar mandinya, padahal kamar mandi sendiri. Dia mandi setiap waktu di situ, buang air di situ. Kamar mandinya kayak WC apa di Saudi, orang Arab. Di rest area, masya Allah kotornya minta ampun. Kayak bukan santri, itu nggak boleh, jangan diulangi lagi. Ya, sekali lagi nanti setelah kalian pulang dari rumah di pesantren kan sudah ada itu ya, udah dicantumkan nggak di pintu miftah. Kamar mandi nomor berapa, kemudian siapa-siapanya, minimal 1 minggu sekali kamar mandi kalian itu harus disikat. Contoh lagi kemarin, siapa yang bersihin kamar mandi di kantor? Siapa? Nah, ketahuan pokoknya yang ketahuan. Raffi, masa nyikatnya saya lihat ya Allah nyikat kayak apa itu? Jangan, sebab gini, kalian bekerja dengan ikhlas dan bekerja dengan tidak sama aja. Kalau kalian bekerja dengan ikhlas dapat pahala, kalau enggak bekerja dengan ikhlas dapat apa? Sia-sia. Tapi sama-sama dikerjakan. Contoh, Raffi nyikat kamar mandi, ikhlas mau sampai bersih dapat pahala. Tapi hanya sekedar nggak ada kiai kok, nggak ada kiai deh, hanya disiram. Kiai ngelihat, ya Allah, katanya sudah dibersihin, masih kotorannya masih lumut-lumutnya. Artinya itu kerja nggak ikhlas. Sudah kerja nggak dapat pahala. Kamar mandi 4 mana? Yang di situ. Kamar mandi 4 Agil, nah udah dibersihin Agil kemarin. Gil, udah dibersihin. Nah, nanti habis ini saya cek lagi ke situ. Itulah kenapa? Karena kamu kerja ikhlas dan kerja tidak ikhlas sama-sama dikerjakan. Coba mana yang pilih mana? Kamu kerja ikhlas harus diselesaikan, kamu kerja tidak ikhlas juga harus diselesaikan. Mana pilih yang mana? Kerja ikhlas tapi dapat pahala. Paham ya? Paham. Makanya anak-anakku doakan itu udah mau selesai bangunan. Ya, saya lihat kalian memang belum bisa memiliki sifat self of belonging, merasa memiliki. Belum. Saya lihat masih keran-keran banyak yang bocor, banyak yang menetes airnya dibiarkan.
Itu keran termahal dan belinya mahal lagi. Kenapa kalian nggak bisa merawat gitu? Kan nggak bisa kamu memperbaiki, ada mangkoko, ada ustadz lapor, ustadz ini kan mana? Sampai juga airnya mampet, ya Allah, ini santri. Maka harus kiai setiap saat melihat ke sana, ngontrol. Ya. Makanya coba saya minta kepada kalian, ayo buktikan kalian ini bahwa kalian adalah santri yang ikhlas nanti selama libur di rumah. Paham ya? Di rumah ya. Berapa hari liburnya? Berapa hari liburnya? Berapa hari? 5 hari ya, Zen. Berapa hari libur lagi? Hah? Sebulan. Tanggal 25 pulang, tanggal berapa kembali? Hah? Nah, 27. Berarti hanya 2 hari dong. Tanggal 25, 27, 2 hari. Hah? Oh, berapa? Oh, 27 hari. Jadi tanggal 25 pulangnya, tanggal 6 harus balik ke pesantren. Coba dengarkan. Hah? Tanggal 7 kan 6? Ya lihat nanti di ininya, di suratnya. Saya minta dengarkan dulu Ervan. Duduk yang benar. Duduk yang benar. Saya minta ya, di rumah kalian buktikan bahwa kamu ini santri yang istiqomah, ikhlas dan sabar. Apa minta Kiai? Minta selama 12 hari libur, 25, 26, 27, 28, 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11 hari ya, 12 harian. 7. Masa 7? Kapan baliknya? Tanggal berapa? Tanggal 6. Tanggal 6. Jadi sekitar ya 10 hari lah. 10 hari. Apa minta Kiai? Minta Kiai apa? Siap menjalankan? Saya minta kesiapan. Siap menjalankan? Raffi siap menjalankan? Benar. Benar. Serius. Agil? Irfan? Benar. Benar. Bilang yang serius, siap. Yang tegas siap. Siap? Siap. Anta ya Syafiq? Siap. Kamu Ramdhani? Siap. Gafin? Miftah? Siap. Baju? Ardian? Kamu? Siap. Kamu Rehan? Apa yang minta Kiai? Selama 10 hari di rumah hanya minta 2 kali saja. 2 kali saja dalam 10 hari. Dalam 10 hari 2 kali saja. 2 kali, bukan setiap hari. 2 kali saja. Apa itu? Saya minta disikat dan cuci bersih kamar mandi kalian di rumah. Paham? Paham? Klosetnya semuanya seperti di pesantren. Berapa kali? Sekarang libur tanggal 25. 25 hari apa itu? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Secara serempak, nggak usah disuruh. Nanti saya akan tanya sama orang tuanya. Ya, biar orang tua nggak usah nyuruh, tapi kamu harus sikat dan bersihin kamar mandi hari Jumat. Jumat pertama dan Jumat yang kedua. Balik hari apa, Tat? Ke pesantren? Hari apa? Sabtu. Ya, masih ada waktu. Jadi besoknya kembali. Jadi sekali lagi Jumat pertama harus membersihkan kamar mandi. Kemudian Jumat yang keberapa lagi? Yang kedua disikat kamar mandi di rumah. Ayo praktek langsung. Anada. Ini aku bapakku. Ini aku santri pesantren Tadabbur Al-Quran. Nanti aku tanya. Ya, nanti dicek, ditanya masing-masing. Kalau nggak melakukan itu, nanti kasih tugas di pesantren setiap hari nyikat semua kamar mandi yang ada di pesantren. Jadi mana pilih 2 hari di rumah, Jumat ketemu Jumat,
atau setiap hari nyikat semua kamar mandi di pesantren selama sebulan? Mana milih? 2 hari atau 1 bulan di pesantren? Yang memilih 2 hari di rumah ngacung tangan, cepat. Oke, siap. Siap ya? Siap ya? Ini pesan dari Kiai. Agil siap ya? Agil? Siap? Jangan kayak di sini aja. Bersih yang bersih. Nanti Agil, kamu kalau sudah ngepel di foto ya, dikirim ke Ustaz Zen. Semuanya hasil sikat nyikat di rumah di foto. Kamu kan kalian punya HP, di foto ya, hasilnya itu klosetnya dan kamar mandi nanti dikirim ke bagian keamanan. Nanti saat kena dikasih saya. Paham? Paham tuh? Musta'idun? Ista'datum? Oke, itu aja saya minta. Gak usah banyak-banyak, nggak setiap hari kok. Kemudian yang kedua yang kami minta, kalian pulang jangan santai-santai. Siap membantu pesantren? Ya. Siap bantu pesantren? Ya. Jangan Raffi senyum-senyum baik Raffi. Ya. Siap bantu pesantren? Ya. Hanya minta tolong cari santri. Setiap orang minimal 2 saja. Ya, 2 masa Danis banyak temannya. Danis, kamu di Jakarta keliling ke SDT, itu kan kamu bisa merayu. Ya, saya nggak perlu banyak. 1 orang hanya 2 santri. Kalau 2 santri 20 orang dari santri ini yang masuk. Belum lagi dari yang lain. Siap? Siap. Tahun ini kita menerima baik putra atau putri, tidak harus putra. Putra ataupun putri. Siapa yang senang kalau putrinya? Kamu tidak akan melihat bayangannya sekalipun ada santri putri nanti di sini. Oke, jadi sekali lagi, Zul, siap? Berapa santri? 2. Danis, berapa santri? 2. Minimal ya. Minimal. Kamu Ardian nggak pulang, tapi telepon kamu juga orang tua. Kalau ada santri di situ. Kalau ada anak yatim juga bawa, nggak apa-apa. Kalau ada anak yatim di rumah, yang yatim piatu bawa. Kalau yang yatim free, ya bilang kepada orang tua yang yatim free, nggak usah bayar. Ya, oke. Ya, siap. Banyu, berapa santri? 2, nggak lebih. Oke, Anta Miftah 2, awas janji. Kamu ya Gavin 2, kamu harus lebih itu. Tahun kemarin gak ada yang nyangkut. Ya Gavin ya, minimal saya minta 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Ya syukur-syukur 10 nggak apa-apa. Ya. Ramdhani, hah? Kenapa? 1, minta 2 saja, 1, 2 minimal. Ya siap ya. Cari kamu. Makanya banyak jalan. Syafiq, siap. Bawa berapa santri? 2. Antaya Irfan 2, nggak lebih. Bisa lebih nggak? Iya, pokoknya minimal aja 2. Minimal 2. Antaya Agil 2. Raffi, ya tolong. Jadi kalau 2 udah ada 20 Ustaz. Ada 20. Jadi insya Allah nanti selesai bangunan itu, alhamdulillah ya, selesai bangunan yang sekarang lagi naik 3 lantai, lagi ada atapnya, langsung kita bangun di samping rumah kayu. Ya, 3 lokal, lantai 3 juga. Alhamdulillah kita mendapat persumbangan partisipasi dari Bank DKI 50 juta. Ya, alhamdulillah, Ustaz di ACC. Nanti saya belikan bahan-bahannya untuk bangun sebelah rumah kayu. Selesai itu langsung rumah sebelahnya. Tidak apa-apa, sampai di mana dia, apa hanya dasarnya atau apa, yang penting kita bangun. Jadi insya Allah akan dibangun 3 lokal, 5 kali 10, 3 kelas. Kalau 3 lantai berapa kelas? 3 kali 3 berapa?
9. Insya Allah nanti kita mempunyai 9 kelas. Ya, bisa di situ asrama juga, bisa kelas, dan di bawah kantor. Kantor Dewan Guru, ada ruangan lab. Kemudian apalagi yang di bawah, di atasnya asrama, dan di atasnya kelas. Ya, makanya saya kasih tugas kalian, minimal tolong bantu pesantren cari santri baru. Ada beberapa hal lagi yang ingin saya sampaikan selama libur. Arti libur sudah. Liburan adalah mengisi waktu dengan hal yang positif. Ya. Itu juga arti liburan. Mengisi waktu dengan hal yang positif. Enggak ada santri yang hanya bengung, kosong. Ya. Ada isi dengan hal yang positif. Mengaji, murojaah, menambah hafalan. Ya. Jangan jadi tuan tamu di rumah sendiri, sudah. Di pondok itu bukan hanya mencari ilmu, tapi yang terpenting adalah mencari berkah dari kiai dan guru, yang penting. Ya, sekali lagi anak-anakku, di pondok itu bukan hanya sekedar mencari ilmu. Kalau ilmu di mana aja sama. Kamu baca juga mendapat ilmu. Tapi yang tidak ada di mana-mana, kalian di pondok, selama di pondok itu mencari berkah kiai dan guru. Nah, saya lihat anak-anak ini, saya lihat kebiasaannya dia udah positif banget, ya. Setiap melihat sandal-sandalnya tamu, ada sandalnya guru-guru diperbaiki. Itu salah satu kebiasaan yang bagus. Tidak boleh hilang. Bagus. Kamu nggak tahu. Ya, mungkin dari hal yang kecil semacam itu akan menjadikan kamu orang yang besar. Kadang-kadang itu, saya sudah contoh kalian. Teman saya mungkin sudah pernah saya ceritakan. Teman kiai di Aceh itu hanya membawa tasnya kiai saya, Kiai Idris. Hanya membawa tasnya aja. Hanya nyiram bunga di halaman rumah Kiai Idris. Sekolah 6 tahun yang harus diselesaikan, 15 tahun baru selesai di TMI. Saking bodohnya. Coba lihat nih. Saking bodohnya itu. Yang semestinya 6 tahun selesai SMP, SMA, 15 tahun baru selesai. Artinya apa? Secara kasat mata, jadi apa ini anak ini bodoh banget ini. Tapi apa yang terjadi? Karena berkah guru, berkah kiai tadi, Masya Allah sekarang menjadi kiai besar di Banda Aceh. Pesantrennya besar dan muridnya ribuan. Kenapa? Itu karena berkah kiai. Itu luar biasa. Makanya saya katakan, udahlah, bilang sama orang tua, enggak perlu pusing setelah ini menjadi apa, itu tidak penting. Karena itu ilmu. Mau kemana? Enggak penting. Allah sudah tentukan semua nasib kalian. Yang penting tadi, kalian sudah istiqomah di sini, sudah sabar dan ikhlas melakukan setiap kebaikan, semuanya tinggal menunggu ketentuan dari Allah. Setiap malamnya kamu sudah selesai berdoa, minta kepada Allah, sudah cukup. Enggak usah pusing-pusing. Enggak usah kamu berpikir saya mau jadi apa nanti, mau kemana. Enggak usah berpikir itu. Itu kecil. Ya, yang penting kamu harus bertahan dan harus istiqomah. Paham ya? Jadi apa? Jadi selama di pondok tidak hanya mencari ilmu, tapi yang paling penting mencari berkah kiai dan guru. Oke. Hati-hati anak-anakku ya. Cara bersikap dan berbicara di depan orang tua dan orang yang lebih dewasa dari kalian. Kalau sedang berbicara dengan orang tua, dengan orang yang lebih dewasa, jangan di saat dia berbicara kamu jangan dilihat matanya. Jangan ditatap mukanya, itu enggak sopan.
Bagaimana yang sopan? Di saat ada orang yang lebih tua berbicara kepada kamu, kamu harus nundukkan, dengarkan, jangan dilihat. Apalagi orang tuh, paham tuh? Oke. Karena ini penting dan ini akan kamu temukan nanti di masyarakat. Baik kepada kedua orang tua, kiai dan guru, orang yang lebih tua daripada kalian. Hati-hati. Atau teman yang lebih dewasa, ya. Kemudian sholat 5 waktu berjamaah tidak boleh ditinggalkan, karena itu sudah kebiasaan di pesantren. Kesibuk apapun kamu, seasik apapun bermainnya kamu, di saat masuk waktu sholat tinggalkan untuk melakukan sholat berjamaah di mana? Di masjid. Oke. Kemudian yang perlu kamu perhatikan dan pasti kamu alami, cara apa? Cara makan. Nah ini anak santri biasanya kalau cara makan itu beda, lahap. Tapi kalau nanti di rumah ataupun di saat bernamu kepada siapapun, harus mempunyai sopan santun. Ini umpamanya makanan banyak nih, makanan banyak. Bagaimana? Kamu makan itu yang ada di depan kamu. Sekalipun saya di depan Ramdhani kok enak banget itu makannya. Padahal aku yang sukai di situ. Ya tahanlah. Enggak boleh kamu pergi ke sana mengambil makanan yang kamu sukai, itu enggak sopan. Kalau harus terpaksa pingin yang itu, minta dengan baik. Pak, sudah ya, boleh nggak saya minta yang makan di depan? Jadi izin. Nggak boleh main ambil dan main sikat. Jadi harus begitu. Paham ya? Jadi kebiasaan-kebiasaan di pesantren kayak gitu jangan dibawa ke rumah. Itu hal-hal yang tidak baik. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, mungkin anak-anak ada yang bertanya, monggo silakan. Ayo, mau bertanya? Ayo, silakan, Agil. Bilhal. Dakwah apa? Dakwah bilhal dengan sikap, perilaku, dan dakwah bil akwal. Jadi gini, contohnya Agil. Bilhal mengajak dengan sikap. Pas adzan, kamu nggak usah ngajak kepada teman-temanmu. Kamu langsung aja pergi masjid, maaf ya saya mau sholat. Itu namanya dakwah bilhal. Tapi dakwah bil akwal, bil qaul, kamu ngajak, ayo sholat yuk bareng. Nah itu langsung ngajak. Langsung ngajak dengan kata-kata. Itu namanya dakwah bil akwal, bil qaul, qaulun akwal. Ya kalau bilhal dengan sikap. Yang paling penting kamu begitu. Jadi sekalipun nggak bisa kamu mengajak mereka dengan paksa, ya yang penting kamu sudah dakwah bilhal, sudah kamu membuktikan bahwa kamu melakukan sesuatu yang baik. Paham ya? Oke, yang lain. Yang lain. Ayo tanya. Ayo, tanya apa? Tanya. Apa yang disampaikan Kiai? Kalau nggak ada, coba Miftah. Kamu yang ditulis, apa yang kamu rekam dari apa yang kamu sampaikan Kiai dibacakan. Bismillah. Nanti ya, sebentar. Nanti di rumah, apa yang disampaikan Kiai jadikan sebuah makalah. Minimal 1 lembar kertas filio. Ya. Ditulis tangan yang rapi, kalau bisa diketik, nanti diserahkan ke siapa? Ke Ustadz Zen, bagian keamanan. Nanti serahkan ke kita, nanti bisa ditaruh di papan pengumuman. Nanti juga begitu, yang disampaikan kayak Ahmadi atau Ki Zubaidi, ditulis dan dijadikan makalah.
Paham ya? Jadi pulang sudah ke pesantren sudah selesai. Paham ya Danis? Nah, coba. Lagi Ustaz Yai ya, karena kalian tanggal 25 insya Allah berlibur dan Kiai juga tanggal 25 akan berangkat ke Mekah ya. Jangan lupa tetap saling doakan Kiai, dan juga insya Allah Kiai tidak akan doakan kalian. Kemudian siapa yang sudah hafal juz 30, juz 1 dan juz 2 yang sudah, sekalipun juz 2 nya belum selesai, tengok aja tangan. Kamu juz 2 nya sampai gimana? Setengah. Agil? Seperempat. Arfan? Seperempat. Lagi yang sudah masuk juz 2, yang kelas 2. Banyu? Setengah. Miftah? Seperempat kurang sedikit. Siapa lagi? Danis? Setengah. Si Ramdhani, kamu sampai di mana? Hah? Kenapa? Oh, juz 2 baru. Oh, baru nambah. Kamu Gapin? Belum nambah. Baik. Untuk kelas 1 yang juz 30 ya. Juz 30 selesai. Kamu Ardian belum masuk ke juz 1. Belum. Kamu Ardian masih juz 30. Hah? Belum nambah. Hah? Masuk juz 1. Udah berapa ayat? 126. Hah? 126. Oh iya. Sampai lagi. Kamu sampai udah juz 30 selesai. Aku melancarkan. Raihan? Hah? Belum selesai. Juz 30 belum. Baik. Saya minta semuanya, kalian yang sudah hafal itu ya, di rumah harus diperlancar. Sekalipun nggak nambah, hanya saya minta harus murojaah dan dilancarkan. Paham ya? Jadi di rumah harus lebih lancar. Terus murojaah. Ya, dilancarkan lagi. Jadi gini, daripada kalian mau main tidak ada gunanya, lebih enak murojaah atau menambah hafalan. Saya tahu nih yang nggak keluar siapa ya, kayak Raffi nggak banyak keluar, tambah hafalan aja, tambah hafalannya di rumah. Ayo minimal murojaah ya. Paham ya? Betul ya. Jadi di rumah kalau toh tidak menambah hafalan, yang penting memperlancar apa yang sudah kalian hafal di pondok. Juz 30 ulang-ulang lagi, juz 1 ulang-ulang lagi ya. Nanti kita tes terulang apakah benar murojaah di rumah atau tidak ya. Paham tuh? Baik. Nanti insya Allah Kiai ngisi lagi menggantikan Kiai Ahmadi. Kiai Ahmadi nggak sempat hadir setelah Kiai Zubaidi nanti. Kalau nggak sempat sebelum duhur, mungkin Kiai bisa nanti setelah duhur atau habis asar ya. Oke, setelah lagi istirahat sebentar 15 sampai setengah jam, baru setelah itu ya Kiai Zubaidi mau ngisi. Baik, terima kasih. Kita tutup Ulmas ini. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan Kiai jangan lupa ya, yang paling penting dari semua yang penting itu saya minta dengan keikhlasan kalian ya, harus serius mencari santri. Jadi santri. Nanti insya Allah kita kalau tiga kali ini berapa? Tiga anak santri di bawah 3 per orang kali 12 berapa? 36. Oh, cukup. Masih saya ada di sini kalendernya ada 50 kalender. Ada 50 kalender, ya 3 cukup. Tapi ingat ya, kalender itu dikasih jangan didaur di rumah semuanya ya, minimal di rumah hanya satu. Di mana di antaranya? Di sekolah, tempat kita sekolah, kalau enggak di masjid. Paham tuh? Baik, mari kita tutup kuliah kemasyarakatan ini. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita, memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqamah, mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan mudah-mudahan
pulang ke pesantren tetap semangat. Pesan Kiai terakhir, saya minta kepada kalian semuanya di saat nanti balik ke pesantren tidak ada yang terlambat. Ya, biar kalau bisa sehari sebelumnya itu lebih baik. Tapi minimal kalian nggak terlambat. Ya, sampai kapan? Sampai maghrib paling akhir. Sampai maghrib. Hari apa? Hari apa? Hah? Sabtu. Jadi Sabtu paling akhir maghrib. Saya minta kepada semuanya santri coba tunjukkan kalian bahwa kalian benar-benar santri yang baik, yang taat. Makanya tidak boleh ada yang terlambat. Siapa kemarin yang terlambat? Ramdhani terlambat kemarin. Siapa yang kemarin yang ngasih ini dia? Ini ya, terlambat. Jangan yang terlambat. Bukan karena apa seminnya, tapi saya minta enggak jangan terlambat. Jangan terlambat. Paham ya, Danis ya? Jangan terlambat dan usahakan enggak terlambat. Zul, jangan terlambat semuanya. Miftah, Yagil, kemudian Ramdhani, Irfan, jangan terlambat khususnya kelas 2. Yang kelas 2 coba kalian sudah kelas 2 dan sebentar lagi menjadi pengurus, bukan sebentar lagi sudah pengurus ya. Tampaknya bahwa kalian tetap semangat dan tidak boleh terlambat. Siap? Siap? Baik, kita tutup dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai dulu 15 sampai 30 menit, ntar lagi baru diteruskan oleh Kiai Jubair.